Kita masuk di segmen terakhir nih di Jaksa Menyapa ya sahabat Di Bawah Mukti, dan kita akan lanjutkan kembali mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak ya yang aku pengen tanyakan kepada Bapak di sini, masih mengenai narkotika ya dalam segi kenakalan remaja gitu. Nah, di narkotika sendiri Pak, kita langsung aja ya. Kalau ada nggak sih pengelompokan kayak misalkan si A ini bisa direhab, kalau si B ini memang harus di penjara gitu, gimana tuh Pak? Baik, ketika suatu tindak pidana telah dilakukan itu kan tetap kita harus melalui proses penanganannya Bu ya, melalui diperiksa di kepolisian, dituntut oleh kejaksaan di pengadilan negeri, lalu diputuskan oleh hakim kan. Kemudian ada beberapa pertimbangan, misalkan oleh hakim ternyata dalam fakta persidangan oleh hakim dilihat bahwa maksimal ternyata barang ini baru 1 hari, terus juga uji hasil lab tes urin positif, barang bukti di bawah 1 gram, lalu dia tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, terus juga ada hasil uji dari psikiater maupun dokter pemerintah gitu bahwa dia ini benar-benar pecandu narkotika, dan hal-hal inilah yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim untuk direhab. Oke. Tapi sejauh ini di Kabupaten Bekasi sendiri dari mungkin dari pemeriksaan kayak gitu ya, dari tes urin pernah dilakukan nggak sih ke sekolah-sekolah? Ke sekolah, mungkin ya, itu ranah lainnya. BNN ya biasanya. Kebetulan kan kita Bekasi kan punya badan narkotikanya sendiri. Iya betul. Tapi sejauh ini di tahun ini masih ada juga remaja yang masuk nih ke kejaksaan gitu bahwa pengguna narkoba gitu. Kalau untuk tindak pidana narkotika sendiri, kasus-kasus di kita banyak. Cuma untuk remaja ini kan, di remaja yang remaja, kalau misalkan remaja memang usia-usia produktif gitu, yang bukan anak-anak juga termasuk banyak. Termasuk banyak gitu ya. Nah Pak, di sini aku ada pertanyaan dari beberapa gitu, dari beberapa burung camar. Ini ada yang pengen nanyain katanya, kalau misalkan anak sekolah mungkin mereka belum mampu ya untuk membeli narkotika yang jenis udah tinggi lah ya gitu. Nah, kalau misalkan kayak pil koplo, terus hal-hal yang mereka temukan gitu ya, yang menurut mereka itu memabukkan, itu apakah masuk ke jenis narkotika atau kayak gimana? Baik. Apapun barang yang dikonsumsi, kalau misalkan itu termasuk zat-zat yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan, dan itu ketika misalkan ditangkap oleh kepolisian dan misalkan tes urin maupun barang buktinya dilakukan uji laboratorium forensik, dan ternyata masuk ke dalam daftar zat-zat dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut, itu tetap nanti dapat dilakukan proses lebih lanjut seperti itu. Proses lebih lanjut ya. Selain narkotika sendiri itu kayak seperti sosialisasi juga nggak sih, kayak bahayanya minuman keras juga sama juga? Sama juga, apalagi kalau misalkan ke pelajar itu kita memborong semua, pokoknya baik ya, itu pelanggaran maupun yang hal-hal yang bisa menimbulkan tindak pidana, itu kami pokoknya semua diinikan gitu. Disampaikan gitu. Nah, terus juga selain jaksa masuk sekolah, ini kenakalan remaja kan banyak juga terjadi di lingkungan gitu ya. Apakah jaksa juga turun ke lapangan langsung gitu selain ke sekolah, Pak? Baik. Kami juga selain ke sekolah, kami juga melakukan kegiatan penyuluhan hukum ke masyarakat. Di situ kami juga memaparkan misalkan mengenai sama kayak tadi, misalnya tindak pidana seperti apa. Terus juga kami juga memiliki program Jaksa Garda Desa, kita turun ke desa-desa, cuma itu kan kita lebih memaparkan kepada bagaimana pengolahan anggaran desa maupun bagaimana mencegah tindak pidana korupsi di desa, seperti itu. Oke. Nih Pak, sebelum kita mau mendengarkan beberapa pesan-pesan dari Bapak ya untuk yang terakhir, aku juga mau tanya nih, ada jumlah kenaikan atau penurunan dari tahun 2019 sampai ke 2020, karena kita kan udah di penghujung akhir tahun ya, kasus-kasus yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dari remaja Kabupaten Bekasi, Pak? Oke. Untuk kasus kita kan masih belum berakhir nih. Belum berakhir ya sih. Jadi kita pun data pun belum kita rekap sepenuhnya. Jangan sampai nanti tiba-tiba saya kasih info sekarang di akhir tahun nanti jumlahnya jadi melonjak ya. Tapi sampai pertengahan sekarang Desember masih ada aja gitu, ada aja kasus. Paling banyaknya? Paling banyaknya mungkin pencurian, narkotika, dan tindak pidana kekerasan. Oke.
pencurian mungkin mereka itu ya kayak melakukan waktu kosong atau Oh, kayak iya. gimana gitu ya. Kita juga nggak tahu, tapi yang pastinya kenakalan remaja di sini juga sudah disosialisasikan. Apapun hal yang merugikan orang lain, yang merugikan dirinya sendiri itu tidak dibenarkan ya Pak ya. Meskipun itu mau disebut kenakalan remaja, nggak bisa semuanya disebut namanya juga remaja, nggak bisa ya Iya. Pak ya. Semua ada konsekuensinya. Nah, sekarang juga udah di penghujung acara ya Pak ya. Boleh dong Pak kasih pesan-pesan kepada kita-kita yang masih remaja di sini. Saya juga remaja. Iya betul, karena kita juga sekalian sosialisasi di sini untuk remaja-remaja khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi. Baik. Yang pertama mungkin tetap kita menjalankan amanat dari pemerintah ya. Oke. Kita tetap jalankan protokol kesehatan ketat karena kita juga sama-sama ingin pandemi ini segera berakhir. Yang kedua, seperti jargon yang sering kami sampaikan kepada ini, kenali hukum, jauhkan hukuman. Jadi kita harus tahu hukum itu seperti apa sehingga akhirnya kita dapat menjauh dari hukuman itu sendiri. Oke. Nah mungkin ada yang kurang Pak yang ingin disampaikan lagi atau merasa sudah cukup saja? Cukup aja ya. Dan yang pastinya mudah-mudahan informasinya juga tersampaikan untuk masyarakat Amin. Kabupaten Bekasi, khususnya buat aku juga ya. Terima kasih banyak untuk informasinya buat Bapak Fauzi, dan nggak kerasa juga ya waktu kita sudah 1 jam berlalu, dan nanti juga bakalan ada jaksa-jaksa menyapa yang lainnya bersama aku ataupun bersama yang lainnya Pak ya, dengan beberapa tema yang lainnya juga. Yang pasti kita ucapin terima kasih banyak ya Pak ya untuk hari ini. Dan tentunya buat masyarakat Kabupaten Bekasi semoga informasinya tersampaikan, dan buat kalian juga langsung aja selalu tonton WM TV. Dan sekarang kita mau undur pamit dulu ya untuk berdua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.